Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto SPD, peserta CGP Angkatan 9 UPT SPF SD 101864 Gunung Liti, STM Hilir, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan fasilitator Ibu Suci Cahyati, pengajar praktik Ibu Jasimah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan tugas 13A6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Cofrader and Whitney 2005. Untuk mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. IA adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. IA menekankan pada hal-hal baik atau kekuatan yang sudah dimiliki untuk dipertahankan, kemudian dikolaborasikan, serta mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. IA tidak lagi mencari akar kelemahan atau hal-hal negatif dari suatu permasalahan. Prakasa perubahan Bagja. Bagja adalah pendekatan manajemen perubahan. Bagja berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Bagja adalah manajemen perubahan yang mengkolaborasikan berbagai individu di dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam memperkasai perubahan, tahapan yang menjadi substansi adalah menguatkan hubungan antara manusia dengan secara gotong royong. Tahapan Bagja. B itu artinya buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak: terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berkarakter baik, memiliki integritas yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakasa perubahan. Prakasa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter baik, yaitu gotong royong, yang mencerminkan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Berikut adalah tahapan dari Bagja itu sendiri. Buat pertanyaan. Pertanyaan 1. Apa penyebab murid saya tidak suka bergotong royong? 2. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemauan siswa bergotong royong? Tindakan yang dilakukan: 1. Melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi sikap sosial murid dalam gotong royong. 2. Memberikan motivasi kepada murid tentang pentingnya gotong royong dalam menuntaskan suatu pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Berdiskusi dengan pimpinan dan rekan sejawat.
4. Menunjukkan semangat dan etos kerja yang baik kepada murid dalam beraktivitas gotong royong. 5. Mencari referensi model pembelajaran yang relevan digunakan untuk meningkatkan motivasi gotong royong kepada murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang membuat murid suka bergotong royong? Bagaimana cara meningkatkan minat murid bergotong royong? Kegiatan apa yang dilakukan agar murid tertarik untuk bergotong royong? Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan minat murid bergotong royong? Tindakan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan siswa dan guru yang sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip gotong royong kepada murid. 2. Mencari tahu bagaimana mengelola kelas yang sudah berhasil menerapkan sikap gotong royong. 3. Memperbanyak kegiatan kerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang menarik belajar siswa. 4. Menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang menjadi kebiasaan jika kemauan gotong royong meningkat? Hal baik apa yang saya lakukan untuk mendukung murid tetap menunjukkan semangat kegotong royongannya? Dapatkah seluruh murid menunjukkan kemauan bergotong royong? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran serta membuat kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan gotong royong siswa. 2. Menciptakan kelas yang nyaman, asri, bersih, dan inspiratif. 3. Memberikan motivasi kepada murid tentang pentingnya gotong royong. 4. Membuat jadwal kegiatan proyek atau P5. 5. Melibatkan setiap murid dalam setiap kegiatan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, langkah awal apa yang dilakukan? Berapa lama target kegiatan ini dilakukan? Bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Tindakan seperti apa yang dilakukan di kelas untuk mendukung peningkatan gotong royong? Bagaimana cara meningkatkan motivasi murid? Tindakan yang dilakukan: 1. Menggali motivasi murid yang bersemangat dan suka bergotong royong. 2. Menanyakan kepada murid mengapa mereka tidak suka bergotong royong. 3. Menyusun rencana kegiatan yang menarik minat murid bergotong royong. 4. Membuat target-target pencapaian, memberikan reward kepada murid. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang saya libatkan dalam meningkatkan sikap gotong royong? Kapan rencana peningkatan sikap gotong royong murid dilaksanakan? Siapa saja yang memantau dan mengawasinya? Bagaimana cara mengukur kemajuannya? Bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan peningkatan budaya gotong royong? Tindakan yang dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan. 2. Melaksanakan program pembiasaan secara konsisten. 3. Berkolaborasi dengan pimpinan dan rekanan sejawat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. 4. Memotivasi murid dan mendukung murid untuk mempertahankan dan meningkatkan sikap gotong royong yang dimiliki. 5. Melakukan refleksi atas kegiatan yang dilakukan. Demikian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.